PT Gunung Raja Paksi, selanjutnya disebut sebagai Perseroan, telah berhasil menjadi salah satu produsen baja terintegrasi swasta yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi lebih dari 2,2 juta ton. Di tahun 2022, Perseroan telah memiliki pangsa pasar sekitar 10% di Indonesia dan juga telah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2019. Sebagai produsen dalam negeri, kami telah melakukan ekspor ke lebih dari 40 negara dengan total lebih dari 20 varian produk. Sebagai perusahaan publik, kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dengan dukungan penuh dari 4.000 karyawan di PT Gunung Raja Paksi Tbk. Perseroan telah lahir lebih dari 50 tahun yang lalu di bumi pertiwi, merintis usaha dan bertumbuh terus sampai bertransformasi menjadi world class integrated steel producer. Perseroan bertekad akan selalu siap menghadapi masa depan dengan terus bergerak maju, membangun dan menatap masa depan Indonesia melalui visi dan misi yang ada. Langkah awal transformasi Perseroan dimulai dengan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan dilanjutkan dengan pergantian logo Perseroan sebagai simbol perubahan kami pada tahun 2020. Selanjutnya, visi dan misi Perseroan saat ini menitik beratkan pada keberlanjutan Perseroan dan terus memprioritaskan kepentingan publik melalui inisiasi Good Corporate Governance kami. Dalam hal ini, visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut. Visi Perseroan yaitu establish GRP as the most competitive and become valuable benchmark for large private steel company in Indonesia. Dan misi Perseroan yaitu to ensure stakeholders and customer satisfaction through innovation, efficiency, productivity, quality products and services, as well as company social responsibility to enable company sustainability. Perseroan saat ini dipimpin oleh manajemen profesional di bidangnya masing-masing, baik dalam Dewan Direksi maupun di Dewan Komisaris. Terkait dengan Dewan Komisaris saat ini dipimpin oleh Bapak Budi Legowo sebagai Presiden Komisaris dan 2 Komisaris ini. Keberadaan 2 Komisaris independen ini merupakan komitmen Perseroan dalam melaksanakan praktek Good Corporate Governance. Gunung Raja Paksi juga didukung oleh jajaran direksi yang datang dari berbagai latar belakang profesional yang beragam namun saling bersinergi. Saya sendiri selaku Presiden Direktur Perseroan bersama dengan Bapak Biplab Kumardata, Direktur Operasional, kemudian Bapak Fedaus, Direktur Corporate Affairs, dan Bapak Raymond, Direktur Keuangan. Latar belakang profesional Dewan Direksi yang beragam ini diantaranya berasal dari bidang keuangan, sumber daya manusia, strategi dan transformasi bisnis, technical metallurgical manufacturing, keberlanjutan perusahaan, serta hubungan masyarakat. Slide berikut menunjukkan komposisi kepemilikan saham PT Gunung Raja Paksi Tbk, di mana 9,7%-nya telah dimiliki oleh publik. Perseroan memiliki berbagai macam produk berkualitas yang telah meraih berbagai sertifikasi, baik secara lokal maupun internasional, dan akan terus bertambah ke depannya untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun internasional. Produk-produk kami telah digunakan dalam berbagai proyek strategis nasional, seperti proyek pembuatan smelter bauksit, kereta cepat Jakarta-Bandung, PLTA Jati Gede, PLTU Jawa 7, jembatan Holtekam, dan berbagai produk lainnya. Selain itu, produk kami telah digunakan dalam berbagai macam industri seperti industri konstruksi, minyak dan gas, manufaktur, telekomunikasi, dan lain-lain, yang membantu memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Untuk pemaparan selanjutnya terkait highlight kegiatan Perseroan selama tahun 2002 akan dijelaskan oleh Pak Fedaus. Pak Fedaus, silakan dilanjutkan dengan pemaparan berikut. Terima kasih Pak Argo. Berikut adalah beberapa contoh dari sekian pencapaian kami tahun ini. Kami terhormat karena di tahun ini 2 menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu bersedia hadir mendukung dan mengapresiasi langkah kami untuk berkontribusi kepada negara. Kedua, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian meresmikan mesin Light Station Mill LSM Gunung Raja Paksi yang diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah
untuk meningkatkan kapasitas produksi baja nasional. Sementara itu, pada bulan Juli 2022, Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan secara simbolis melakukan pelepasan ekspor baja produksi GRP ke New Zealand. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar industri baja Indonesia semakin berkembang. Selain itu, Gubernur Raja Paksi terus berupaya untuk berkolaborasi dan berkomitmen terhadap lingkungan. Salah satu kolaborasi kami tahun ini adalah dengan Jusu Engineering dari Korea, terkait proyek penyediaan air minum untuk daerah Karyan Serpong. Proyek ini juga merupakan salah satu proyek strategis nasional. Bentuk lain dari komitmen Gubernur Raja Paksi adalah kolaborasi dengan Total Energies untuk pembangunan solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Upaya ini adalah bentuk komitmen GRP untuk turut mengurangi emisi karbon dioksida sebagai bagian dari program ESG atau tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, Gubernur Raja Paksi senantiasa mengambil bagian dalam kehidupan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan peluncuran pedoman strategi ESG, Environment Social Governance, dan kolaborasi dengan Fortescue Future Industries, FFI, terkait energi bersih, yaitu penyediaan hidrogen yang ramah lingkungan. Penandatanganan kerjasama tersebut kami lakukan bersama dengan acara B20 Indonesia di Bali pada tanggal 14 November 2022 lalu. Gubernur Raja Paksi juga tidak luput berkontribusi pada lingkungan sekitar dengan terus membuat dampak positif bagi semua pemangku kepentingan melalui program-program GRP Peduli. Setelah ini akan dilakukan pemaparan mengenai kinerja keuangan dan operasional perseroan oleh rekan saya, Bapak Raymond. Untuk tempat, saya persilahkan. Terima kasih Pak Firdaus. Selanjutnya saya akan mewakili manajemen dalam memaparkan kinerja keuangan dan operasional perseroan. Hingga triwulan ketiga tahun 2022, perseroan mencatatkan peningkatan penjualan bersih hingga 44% year on year. Dari sebelumnya $502 juta per September 2021 menjadi $723 juta per September 2022. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, perseroan memperkirakan akan menutup tahun 2022 dengan penjualan bersih sebesar $972 juta, naik hingga $250 juta dibandingkan pencapaian tahun 2021. Salah satu upaya yang dilakukan perseroan untuk terus meningkatkan performanya adalah melalui penetrasi pasar ekspor. Pada Maret 2022 yang lalu, perseroan mengekspor baja jenis structural beam untuk pembangunan gudang perusahaan industri mobil listrik di Amerika Serikat, yang juga disaksikan oleh Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain itu, pada Juli 2022, perseroan juga mengekspor baja struktur dan pelataran ke Selandia Baru untuk konstruksi rumah sakit. Pada kesempatan kali ini, pelepasan ekspor tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Bapak dan September 2022, perseroan mencatatkan penjualan bersih dari ekspor sebesar $45 juta, meningkat 56% year-on-year. Dalam slide ini terlampir beberapa keputusan keuangan yang penting dari perseroan. Per 9 bulan September 2022, perseroan mendapatkan laba bruto $73 juta, naik 3% year-on-year. EBITDA sebesar $103 juta, naik sebesar $15 juta year-on-year. Serta laba bersih sebesar $49 juta, naik 22%. Atau $9 juta year-on-year. Kami tampilkan juga perakiraan proyeksi tahun ini 2022. Jika dilihat, terdapat penurunan pada proyeksi 2022 jika dibandingkan dengan tahun lalu 2020. Hal ini didorong oleh kehati-hatian perseroan dalam menghadapi triwulan 2020, di mana ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi. Kedua, kekhawatiran resesi global yang berdampak pada harga dunia, termasuk di dalamnya harga baja. Serta yang ketiga, kondisi COVID-19 varian XBB yang terus meningkat. Mempertimbangkan beberapa faktor tersebut, perseroan telah melakukan berbagai antisipasi yang ketat untuk memastikan performa yang terbaik selama tahun 2022. Memastikan meski dalam kondisi yang penuh tantangan.
Akan tetapi, perseroan akan terus beradaptasi dengan strategi yang tepat untuk melampaui proyeksi kami sebelum penghujung tahun ini. Melihat yang ditampilkan dalam slide ini, satu hal yang dengan pasti dapat saya sampaikan adalah kondisi keuangan perseroan yang sangat baik. Meski ada peningkatan sedikit, rasio perseroan masih jauh di bawah rasio dalam yakni 2,5 kali. Total perseroan pada 2022 di bawah nilai EBITDA kami. Hal yang sama dapat saya katakan terkait rasio interest coverage kami. Kondisi keuangan yang sangat sehat ini menunjukkan bahwa kami memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban perseroan. Seiring dengan pertumbuhan finansial kami per 9 bulan September 2022, perseroan mencatatkan pertumbuhan produksi hingga 36% year on year, meningkat hingga sekitar 386.000 ton. Peningkatan ini sejalan untuk mendukung peningkatan penjualan kami yang meningkat hingga 23% atau sekitar 133.000 year on year. Hal yang cukup menarik dari slide ini adalah bahwa angka pencapaian 9 bulan sudah sangat dekat pencapaian tahun penuh 2021 sehingga kami sangat optimis dapat mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi year on year. Perlu diketahui bahwa data produksi yang kami sampaikan termasuk produksi untuk memenuhi unit bisnis downstream kami. Slide terakhir dari segmen finansial perseroan ini menampilkan ringkasan performa serta matriks-matriks yang penting. Yang secara garis besar telah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Melihat data yang disajikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa GRP menorehkan pertumbuhan performa finansial yang baik dari produksi, penjualan, serta laba bersih yang lebih tinggi pada periode yang sama year on year. Sedikit membahas posisi neraca perseroan, dapat kita lihat bahwa dengan pertumbuhan aset lancar yang lebih tinggi ketimbang liabilitas lancarnya, membuat rasio lancar perseroan meningkat dari 1,42 kali menjadi 1,44 kali. Selanjutnya, hal yang menarik untuk tahun 2023 yang dapat saya katakan adalah terkait mesin terbaru kami light section mill yang sudah sempat commissioning dan mulai berproduksi di tahun 2022. Dengan ini, tentu kita optimis akan berdampak pertumbuhan positif bagi performa perseroan di 2023. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Sharon selaku Head of Sustainability. Silakan Bu Sharon. Ya, terima kasih Pak Raymond. Perkenalkan, selamat pagi semuanya. Nama saya Sharon Omega, selaku Head of Sustainability untuk PT Gunung Raja Paksi. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan update dari perusahaan terkait dengan implementasi ESG yang telah kami lakukan selama tahun 2021 dan juga 2022. Sebagai produsen baja, kami sangat memahami peran kami dalam memasok bahan-bahan penting untuk bangunan dan infrastruktur yang mendukung perkembangan pesat ekonomi Indonesia. Khususnya meningkatnya permintaan sektor infrastruktur akan menjadi salah satu pendorong terbesar konsumsi baja di dalam negeri. Meskipun hal ini menyoroti kontribusi berharga atau positif bagi industri baja terhadap aspek ekonomi masyarakat kita, dampak lain yang kompleks dan berpotensi signifikan dari operasi pembuatan baja adalah dampak lingkungan dan sosial yang telah menarik perhatian kami, sehingga kami perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak dicapai dengan mengorbankan lingkungan dan juga komunitas kami. Kami ingin membangun sinergi positif di seluruh landscape lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan terus meningkatkan operasi yang berkelanjutan di semua lokasi dan di sepanjang rantai nilai kami. GRP memegang komitmen untuk mencapai target keberlanjutan kami dengan memaksimalkan profitabilitas bisnis. Peta jalan keberlanjutan kami sendiri menyoroti komitmen kami dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kami mulai dengan menetapkan target dan peta jalan kami, dan untuk memasukkan topik ke dalam manajemen resiko dan strategi bisnis inti kami secara keseluruhan. Jangka menengah kami melihat pada pengembangan kapasitas dan penyelarasan lebih lanjut terhadap strategi merek dan visi perusahaan kami. Dalam jangka panjang, kami bertujuan untuk menjadi perusahaan yang memimpin dalam praktik ESG terbaik secara regional di industri ini. Komitmen GRP untuk mendukung profitabilitas tersebut dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas secara lebih lanjut didukung dengan 5 pilar ESG yang telah kami susun.
di mana 5 pilar tersebut adalah responsible procurement atau pengadaan berkelanjutan, environmental and social compliance atau kepatuhan lingkungan dan sosial. Pilar ketiga adalah transisi energi dan solusi rendah karbon atau energy transition and low carbon solutions. Pilar keempat, contributing to responsible environmental management atau berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pilar kelima adalah nurturing talent atau pengembangan sumber daya manusia. Izinkan saya menjelaskan sedikit lebih lanjut mengenai masing-masing pilar, di mana pilar pertama yaitu pengadaan berkelanjutan. Pilar ini akan menyoroti komitmen kami untuk memastikan tujuan lingkungan dan sosial terpenuhi di seluruh rantai nilai. Agar GRP lebih memahami rantai pasokannya, salah satu yang akan kami lakukan adalah penilaian lingkungan dan sosial atas supplier kami, di mana akan memberikan kami pengetahuan lebih lanjut tentang aktivitas pemasok kami atau supplier kami, dan apakah mereka telah memenuhi kode etik yang kami susun. Demikian pula, GRP akan berupaya meningkatkan praktik pengadaan kami sendiri dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih kuat untuk memastikan transisi strategis dalam aktivitas operasi dan pembelian bahan baku kami. Kini pilar kedua dan ketiga yang melambangkan atau berfokus pada dampak lingkungan, menekankan pentingnya mematuhi persyaratan peraturan dan mengelola topik terkait sosial dan lingkungan yang dipandu oleh kebijakan dan sistem manajemen. Maaf, tadi maksud saya pilar ketiga dan keempat untuk terkait dengan lingkungan, yaitu transisi energi dan solusi rendah karbon, akan menyoroti strategi GRP untuk menanggapi dan mengelola resiko dan peluang terkait iklim di seluruh rantai nilai. Ada dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan GRP di sini. Yang pertama adalah bagaimana GRP berkontribusi terhadap masalah secara khusus dengan memahami penggunaan energi perusahaan dan emisi dari aktivitasnya. Dengan fokus GRP adalah bekerja secara aktif menuju solusi rendah karbon. Yang kedua adalah potensi resiko kinerja ekonomi dari isu-isu terkait perubahan iklim dan strategi mitigasi resiko GRP. Pilar keempat, contributing to responsible environmental management. GRP dedikasikan untuk mengelola dampak lingkungan dari operasi kami sendiri dengan transparansi dan akuntabilitas. Topik materi ini akan membahas fokus pada air dan limbah dan juga keanekaragaman hayati atau biodiversity. Pilar terakhir, pengembangan sumber daya manusia, akan mengacu pada komitmen kami dalam memberikan pelatihan dan investasi pada talenta kami sebagai salah satu aset perusahaan untuk mengembangkan sumber daya manusia guna mencapai visi dan misi GRP. Kami percaya dengan memperkuat inisiatif dan infrastruktur pelatihan dan pendidikan kami dapat memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan karir di GRP. GRP yakin lingkungan keberlanjutan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Hal lain yang akan kami lakukan adalah dengan melakukan transformasi menjadi perusahaan baja dengan rendah karbon. Halaman ini menunjukkan beberapa langkah-langkah yang akan berpotensi GRP lakukan, di mana Pak Firdaus sudah menyampaikan kerjasama kami dengan Total Solar terkait dengan pembangunan rooftop solar energy, kemudian juga terkait dengan studi hidrogen yang akan kami lakukan dengan Fortescue Future Industries di tahun depan. Demikian pemaparan dari saya, selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya Bapak Raymond. Thank you Bu Sharon. Selanjutnya saya akan menyampaikan pandangan perseroan terkait market dan bisnis industri baja ke depannya. Menurut pengamatan kami, tahun 2023 akan menjadi tahun yang cukup menantang di hampir seluruh sektor industri. Kondisi krisis energi yang diakibatkan oleh perang Ukraina dan Rusia, inflasi yang tinggi, suku bunga yang tinggi, hingga munculnya varian COVID terbaru akan menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak. Namun Asosiasi Baja Dunia masih melihat akan ada peningkatan permintaan sebesar 1% atau sejumlah 1,8 miliar ton baja secara global. Sektor infrastruktur dan otomotif masih menjadi sektor yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada ekonomi dengan adanya potensi investasi sebesar 79 triliun dolar pada tahun 2040. Perlu adanya rancangan dan implementasi strategi serta kebijakan yang matang agar perusahaan tetap mampu bertahan menghadapi tantangan ke depannya.
Perseroan tetap optimis untuk tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan tersebut dengan strategi-strategi yang sudah kami tetapkan. Berikut adalah data yang mendukung harapan kami untuk terus bertumbuh. Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan permintaan baja di Indonesia diperkirakan akan naik sebesar 4% dari 19,3 juta metrik ton di 2022 menjadi 20,1 juta metrik ton di 2023. Pertumbuhan tersebut diprediksikan berasal dari pembangunan infrastruktur IKN yang membutuhkan sekitar 9 juta metrik ton untuk tahap 1 dan 2. Konsumsi baja domestik diperkirakan 78% berasal dari sektor konstruksi, di mana pembangunan infrastruktur terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk tahun 2023, dan salah satunya terkait dengan anggaran bidang infrastruktur. Anggaran infrastruktur telah ditetapkan senilai 392 triliun rupiah dan akan diarahkan untuk mendukung 1. Pembangunan rumah susun dan rumah khusus. 2. Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. Pembangunan jaringan irigasi. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon Semarang tahap 1. Pembangunan jalan baru, jalan bebas hambatan, dan dukungan jalan tol Trans Sumatera, pembangunan jembatan baru, pembangunan jalur kereta api, pembangunan BTS di 332 lokasi, dan penyediaan akses internet baru di 9.755 lokasi. Adanya dukungan dari pemerintah semakin membuat GRP optimis untuk turut berkontribusi dalam pertumbuhan infrastruktur dan otomotif di Indonesia. Sekian pemaparan terkait bisnis dan market outlook. Selanjutnya akan disampaikan penutup dari Presiden Direktur kami, Bapak Argo Sangkaing. Terima kasih rekan-rekan direksi dan Ibu Sharon Omega selaku Head of Sustainability atas pemaparan yang komprehensif baik mengenai perseroan, kinerja keuangannya, dan operasionalnya, serta gambaran tentang industri baja di Indonesia ke depan. Atas pemaparan tersebut, kami sangat optimis untuk terus maju dan terus berkembang dengan didasari oleh 4 poin pendukung berikut ini. Yang pertama, konsistensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi COVID-19, baik di skala nasional maupun internasional. Yang kedua, infrastruktur sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi, baik infrastruktur digital, konektivitas, mobilitas, maupun infrastruktur dasar akan bangkit ke depannya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan proyek infrastruktur ini secara konsisten berkorelasi langsung dengan kebutuhan baja nasional, sehingga menciptakan daya tarik permintaan baja pada perusahaan kami. Yang ketiga, perseroan akan terus fokus untuk mencapai visi dan misi sebagai perusahaan yang paling kompetitif dan menjadi tolok ukur bagi perusahaan baja swasta di Indonesia dengan keunggulan-keunggulan yang kami miliki. Dan yang keempat, perseroan akan terus berkomitmen untuk melaksanakan berbagai inisiatif environmental, social, and governance melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Hal terpenting yang perlu kita sadari, tahun 2023 akan menjadi tahun yang memiliki tantangan tersendiri bagi semua pihak. Tapi jika dijalani bersama, maka peluang besar akan terbuka untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersatu mengubah tantangan ini menjadi peluang bagi kita semua. Untuk itu, kami PT Gunung Raja Paksi Tbk melalui strategi yang telah kami tetapkan akan konsisten untuk terus mendukung program pemerintah dengan terus berinovasi dan berkolaborasi, menghasilkan produk serta jasa berkualitas sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta yang telah mengikuti pemaparan kami. Demikian presentasi dari Direksi Perseroan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.